Pernahkah Anda mendengar cerita tentang seseorang yang menemukan cinta sejatinya justru di usia senja? Mungkin di usia 70, atau bahkan 80 tahun? Banyak yang menganggap itu hanya kisah langka, namun kenyataannya, semakin banyak lansia yang mulai berani membuka hati lagi setelah lama hidup sendiri. Tapi di balik senyum yang terlihat bahagia, ada banyak pertanyaan yang sering menghantui. Apakah menikah lagi di usia senja itu bijak? Apakah tubuh dan hati kita masih siap? Dan bagaimana dengan anak-anak yang mungkin tidak setuju? Pertanyaan-pertanyaan itu nyata, dan seringkali menyimpan cerita yang jauh lebih dalam daripada sekadar keputusan menikah. Seperti kisah Bu Rukiah, 72 tahun, dari Yogyakarta, yang sudah 15 tahun hidup sendiri setelah suaminya meninggal dunia. 2 tahun lalu, ia bertemu seorang duda berusia 75 tahun di pengajian. Keduanya merasa cocok, saling memahami, dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Namun siapa sangka, bukan hanya cinta yang diuji, tapi juga hubungan dengan anak-anaknya. Saya tidak menyangka, menikah di usia segini malah bikin anak saya marah, katanya dengan mata berkaca-kaca. Ceritanya menjadi contoh nyata betapa rumitnya keputusan menikah lagi di usia lanjut, bahkan ketika niatnya murni hanya untuk menemani hari tua. Dalam penelitian yang dilakukan oleh National Institute on Aging 2023, ditemukan bahwa sekitar 32% lansia di atas 65 tahun yang menikah lagi mengalami tekanan emosional di tahun pertama pernikahan. Hal ini disebabkan oleh perubahan kebiasaan hidup, perbedaan ekspektasi, hingga tekanan sosial dari keluarga. Namun di sisi lain, penelitian yang sama juga menyebutkan bahwa lansia yang memiliki pasangan hidup cenderung memiliki risiko depresi 40% lebih rendah dan kualitas tidur yang lebih baik dibanding mereka yang hidup sendiri. Jadi, apakah menikah lagi di usia senja lebih banyak manfaatnya atau risikonya? Inilah yang akan kita bahas secara mendalam dalam video kali ini. Kita akan mengungkap 7 kebenaran penting yang wajib diketahui sebelum memutuskan untuk menikah lagi di usia lanjut. Mulai dari rahasia dari hubungan bahagia di masa tua, batas usia yang sehat untuk membina hubungan, hingga syarat buat pernikahan lansia yang bisa pasti sukses secara fisik dan mental. Karena menikah di usia senja bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang kesehatan, kesiapan batin, dan kebijaksanaan menghadapi hidup. Jadi, jika Anda atau orang yang Anda sayangi sedang berada di persimpangan antara kesepian dan cinta baru, jangan kemana-mana. Duduklah dengan tenang, siapkan hati, dan mari kita buka satu persatu rahasia yang sering tidak dibicarakan. Karena inilah tanda bahwa cinta sejati tidak mengenal usia, tapi memerlukan kesiapan dan kebijaksanaan. Kebenaran 1, rahasia dari pernikahan bahagia di usia lanjut. Banyak orang berpikir bahwa cinta di usia senja hanyalah pelipur lara, bukan cinta sejati. Padahal, justru di usia lanjutlah seseorang bisa menemukan makna cinta yang sesungguhnya, cinta yang tidak lagi diwarnai oleh ambisi, tapi oleh ketenangan dan keikhlasan. Rahasia dari pernikahan bahagia di usia senja bukan terletak pada romantisme seperti di masa muda, melainkan pada kemampuan untuk menerima dan memahami pasangan apa adanya. Ambil contoh Pak Sugeng, 74 tahun, dari Malang. Setelah istrinya meninggal dunia, ia hidup sendirian hampir 8 tahun. Anak-anaknya sudah menikah dan tinggal jauh. Suatu hari, ia bertemu Bu Yati, 68 tahun, seorang janda pensiunan guru. Keduanya menikah dengan sederhana, tanpa pesta besar. Kami sudah tidak mencari kesempurnaan. Kami hanya ingin ada teman ngobrol, teman minum teh sore, teman sholat berjamaah, ujar Pak Sugeng sambil tersenyum. Kini, rumah kecil mereka di sudut Jalan Bandung, Malang, menjadi tempat yang penuh tawa dan ketenangan. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Harvard Health Publishing, 2022, lansia yang hidup dengan pasangan memiliki kemungkinan hidup 9 tahun lebih lama dibanding mereka yang hidup sendirian. Peneliti menjelaskan bahwa dukungan emosional dan rutinitas sosial yang stabil membantu menurunkan hormon stres dan memperkuat sistem imun. Itulah sebabnya, menikah lagi di usia lanjut bukan sekadar memenuhi kebutuhan batin, tapi juga berpengaruh nyata terhadap kesehatan tubuh dan mental. Namun, tidak semua pernikahan lansia bisa berjalan harmonis.
Ada syarat buat mencapai kebahagiaan di usia lanjut yang sering dilupakan, yaitu kesiapan untuk berubah. Setelah puluhan tahun hidup dengan cara masing-masing, dua orang harus belajar beradaptasi dengan kebiasaan baru. Disinilah banyak pasangan lansia gagal, bukan karena cinta memudar, tapi karena mereka tidak siap menyesuaikan diri. Jika Anda ingin pernikahan di usia tua pasti sukses, kuncinya bukan hanya saling cinta, tapi saling menghargai batas ruang pribadi. Selain itu, tanyakan dokter jika Anda memiliki masalah kesehatan sebelum menikah lagi. Banyak lansia yang lupa bahwa kehidupan pernikahan juga memerlukan kondisi fisik yang prima, terutama bagi wanita yang masih dalam batas usia hamil atau memiliki riwayat penyakit tertentu. Meski peluang hamil di usia lanjut sangat kecil, beberapa kasus langka menunjukkan bahwa usia hamil di atas 50 tahun masih mungkin terjadi dengan bantuan medis, namun risikonya sangat tinggi bagi jantung dan tekanan darah. Karena itu, keputusan menikah lagi harus diiringi dengan kesadaran akan kondisi tubuh masing-masing. Jadi, inilah tanda pernikahan bahagia di usia senja, ketika dua orang saling melengkapi tanpa menuntut, saling menjaga tanpa merasa terikat, dan saling memberi tanpa pamrih. Tidak ada kata terlambat untuk bahagia, selama hati masih mau belajar untuk mencintai dengan cara yang baru, lebih tenang, lebih sabar, dan lebih bijak. Kebenaran 2, tipe-tipe lansia yang siap menikah lagi. Tidak semua orang yang sudah lanjut usia siap untuk menikah lagi. Ada yang masih terjebak dalam kenangan masa lalu, ada pula yang belum sanggup membuka hati setelah kehilangan pasangan hidup. Tapi di antara mereka, ada juga yang diam-diam telah siap memulai babak baru, mereka yang sudah berdamai dengan masa lalu dan memandang masa depan dengan ketenangan. Nah, inilah tanda dan tipe-tipe lansia yang benar-benar siap menikah lagi. Pertama adalah tipe yang telah berdamai dengan kehilangan. Seperti kisah Bu Marni, 70 tahun, dari Solo, yang kehilangan suaminya akibat stroke 10 tahun lalu. Selama bertahun-tahun, ia menolak setiap ajakan menikah karena masih merasa bersalah jika mencintai orang lain. Namun setelah menjalani terapi konseling di puskesmas dan bergabung dalam komunitas lansia aktif, ia mulai memahami bahwa mencintai lagi bukan berarti mengkhianati masa lalu. Saya tidak mencari pengganti, saya mencari pendamping, katanya lembut. Sekarang, Bu Marni hidup bahagia bersama suaminya yang baru, Pak Darmo, 73 tahun, dan mereka bahkan ikut menjadi relawan dalam kegiatan sosial untuk lansia. Tipe kedua adalah lansia yang memiliki kemandirian emosional dan finansial. Berdasarkan data dari Pusat Studi Kesehatan Lansia Universitas Indonesia, 2023, sekitar 68% pernikahan lansia gagal karena masalah ekonomi dan ketergantungan emosional yang berlebihan. Lansia yang siap menikah lagi adalah mereka yang sudah bisa berdiri sendiri, tidak menjadikan pasangan sebagai tumpuan utama kebahagiaan, tetapi sebagai teman berbagi kehidupan. Ini menjadi rahasia dari pernikahan yang pasti sukses, karena fondasinya bukan lagi ketergantungan, tapi kebersamaan. Tipe ketiga adalah mereka yang menjaga kesehatan fisik dan mental. Sebelum menikah lagi, sangat penting untuk tanyakan dokter tentang kondisi tubuh, tekanan darah, kesehatan jantung, dan bahkan kondisi hormonal, terutama jika masih dalam batas usia tertentu. Meski batas usia hamil umumnya telah terlewati di atas 50 tahun, beberapa wanita masih perlu berhati-hati terhadap perubahan hormon yang bisa memengaruhi mood dan kesehatan. Ini bukan sekadar formalitas medis, tapi syarat buat menjalani kehidupan rumah tangga yang sehat secara fisik dan psikologis. Dan yang keempat adalah lansia yang memiliki dukungan sosial. Menurut studi dari American Journal of Geriatric Psychiatry, 2022, dukungan dari anak, sahabat, atau komunitas dapat menurunkan tingkat kecemasan pranikah hingga 45%. Lansia yang dikelilingi oleh lingkungan positif lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan baru. Jadi, kalau Anda merasa tenang, diterima, dan yakin bahwa keputusan menikah lagi bukan paksaan, bisa jadi inilah tanda Anda sudah benar-benar siap. Sekarang saya mau tahu, apakah Anda masih menyimak sampai di sini? Kalau iya, ketik nomor 2 di kolom komentar, biar saya tahu Anda termasuk penonton yang benar-benar peduli dengan kebahagiaan lansia di usia senja.
Dan jangan lupa, klik like, share, dan subscribe channel Kebijaksanaan Lansia, supaya kita bisa terus belajar bersama tentang cinta, kesehatan, dan kebijaksanaan di masa tua. Kebenaran 3, batas usia dan kapan hak lansia untuk menikah lagi. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul di kalangan lansia adalah, apakah saya masih boleh menikah di usia ini, atau bahkan, apakah di atas usia 70 tahun masih punya hak untuk menikah lagi? Pertanyaan ini sederhana, tapi syarat makna. Karena di baliknya, tersembunyi rasa ragu, takut dikritik anak, dan kekhawatiran akan pandangan masyarakat. Padahal, menurut hukum maupun agama, tidak ada batas usia untuk mencintai dan menikah. Yang ada hanyalah batas kesiapan, baik fisik, mental, maupun sosial. Di Indonesia sendiri, Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia menikah minimal, bukan maksimal. Artinya, selama seseorang masih memiliki kemampuan untuk berpikir jernih dan tidak sedang dalam kondisi sakit berat yang menghambat tanggung jawabnya sebagai pasangan, maka hak untuk menikah tetap berlaku di usia berapapun. Jadi jika ada yang bertanya, kapan hak lansia untuk menikah lagi? Jawabannya adalah, kapanpun hati merasa siap. Tidak ada yang bisa melarang cinta yang datang di masa senja. Namun tentu saja, menikah lagi di usia lanjut perlu dipertimbangkan dengan matang. Tanyakan dokter terlebih dahulu, karena tubuh lansia tidak sekuat dulu. Kondisi jantung, tekanan darah, hingga kestabilan hormon perlu diperiksa. Berdasarkan data dari World Health Organization, WHO, 2023, risiko komplikasi jantung meningkat hampir 2 kali lipat pada pasangan berusia di atas 70 tahun yang menjalani kehidupan pernikahan aktif tanpa pemeriksaan medis terlebih dahulu. Karena itu, menjaga kesehatan menjadi syarat buat setiap lansia yang ingin memulai kehidupan baru bersama pasangan. Ada juga hal yang sering disalahpahami, tentang batas usia hamil. Banyak wanita lansia takut menikah lagi karena mengira masih bisa hamil dan berisiko. Padahal, secara biologis, batas usia hamil alami bagi wanita umumnya adalah 50 tahun, karena setelah itu tubuh sudah tidak lagi memproduksi sel telur yang aktif. Meski begitu, secara medis masih mungkin terjadi kehamilan melalui bantuan teknologi seperti IVF, bayi tabung, namun risikonya sangat tinggi dan tidak disarankan bagi usia lanjut. Jadi bagi pasangan lansia, fokus utama bukan lagi soal keturunan, melainkan kebersamaan, dukungan emosional, dan rasa damai. Seperti yang dialami Pak Hamid, 76 tahun, dari Bandung, yang menikah lagi setelah 12 tahun menduda. Saya tahu umur saya sudah lewat jauh dari batas usia produktif, katanya sambil tertawa. Tapi saya tidak menikah untuk punya anak, saya menikah supaya tidak sendirian lagi. Kini, bersama istrinya Bu Aminah, 69 tahun, mereka menjalani kehidupan sederhana penuh tawa dan saling perhatian. Setiap pagi mereka jalan kaki ke taman dekat rumah, lalu menikmati teh hangat sambil berbincang tentang masa muda. Itulah rahasia dari kebahagiaan lansia yang menikah lagi, bukan pada umur, tapi pada niat. Karena sejatinya, cinta di usia senja bukan untuk mencari kesempurnaan, tapi untuk menemukan ketenangan. Inilah tanda bahwa seseorang sudah benar-benar siap menikah lagi, ketika keputusan itu bukan dilandasi rasa takut kesepian, tetapi keinginan tulus untuk menemani dan saling menjaga di sisa umur yang diberikan Tuhan. Kebenaran 4, syarat buat pernikahan lansia yang pasti sukses. Banyak lansia yang berpikir, selama ada cinta, semua akan berjalan lancar. Namun faktanya, cinta saja tidak cukup, terutama di usia senja, di mana tubuh mulai melemah dan emosi tidak sekuat dulu. Menikah lagi di usia lanjut memerlukan syarat buat pernikahan yang pasti sukses, yaitu keseimbangan antara kesiapan batin, kesehatan, dan keterbukaan dengan keluarga. Karena menikah di masa tua bukan sekadar menyatukan dua hati, tapi juga dua kehidupan yang sudah lama terbentuk. Salah satu rahasia dari pernikahan lansia yang bahagia adalah komunikasi yang jujur dan lembut. Banyak pasangan gagal bukan karena tidak cocok, tapi karena salah paham kecil yang dibiarkan menumpuk. Bu Nani, 68 tahun, dari Surabaya,
pernah bercerita bahwa ia dan suaminya yang baru menikah di usia 71 tahun sering berdebat soal hal sepele seperti cara memasak atau menata rumah. Dulu saya pikir, menikah di usia tua itu pasti tenang. Ternyata tetap perlu belajar sabar, katanya sambil tertawa kecil. Mereka akhirnya membuat kesepakatan sederhana, setiap kali ada perbedaan pendapat, mereka harus saling diam selama 5 menit sebelum bicara lagi. Itu kunci kami, tambahnya, bukan siapa yang menang, tapi siapa yang bisa menenangkan. Selain komunikasi, faktor kesehatan menjadi fondasi utama. Tanyakan dokter sebelum menikah lagi, apalagi jika memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau gangguan jantung. Menurut Kementerian Kesehatan RI, 2024, lebih dari 57% lansia yang menikah lagi tanpa pemeriksaan medis mengalami penurunan stamina drastis dalam 6 bulan pertama. Padahal, dengan kontrol rutin dan konsultasi kesehatan mental, banyak di antara mereka bisa tetap aktif dan harmonis. Jadi, syarat buat pernikahan yang bertahan lama adalah kesiapan untuk menjaga diri, bukan hanya pasangan. Selain kesehatan dan komunikasi, ada pula aspek sosial yang penting, dukungan keluarga. Lansia yang menikah tanpa restu anak sering menghadapi tekanan batin yang besar. Namun bukan berarti restu itu mutlak harus didapat, karena pada akhirnya, hidup adalah keputusan pribadi. Yang penting adalah niat baik, kejujuran, dan keterbukaan. Jelaskan kepada anak-anak bahwa Anda tidak ingin menggantikan sosok yang sudah tiada, tapi hanya ingin memiliki teman berbagi. Inilah tanda kedewasaan emosional yang membuat pernikahan lansia lebih stabil dan damai. Bagi Anda yang masih menyimak sampai di sini, saya ingin tahu, apakah Anda termasuk yang percaya bahwa cinta bisa tumbuh kapan saja? Kalau iya, ketik nomor 4 di kolom komentar. Tulis juga pendapat Anda tentang apa yang paling penting dalam pernikahan di usia senja. Dan jangan lupa, klik like, share, dan subscribe ke channel Kebijaksanaan Lansia, supaya semakin banyak lansia lain yang bisa belajar menemukan kebahagiaan baru tanpa rasa takut. Karena sesungguhnya, cinta di usia lanjut bukan sekadar tentang menemukan pasangan, tetapi tentang menemukan kembali semangat hidup. Dan jika Anda memenuhi syarat-syarat sederhana itu, kejujuran, kesabaran, kesehatan, dan kasih sayang, maka pernikahan Anda di masa tua bukan hanya mungkin, tapi pasti sukses. Kebenaran 5, inilah tanda pernikahan lansia akan bertahan lama. Ada satu hal yang jarang dibicarakan ketika membahas pernikahan di usia senja, bukan soal usia, bukan soal harta, dan bukan pula soal restu anak-anak. Hal paling menentukan apakah pernikahan lansia akan bertahan lama ternyata terletak pada kualitas ketenangan batin dan rasa saling menghargai. Pada usia muda, cinta bisa berapi-api dan penuh gairah. Namun di usia 70 tahun ke atas, cinta berubah bentuk, menjadi lembut, sederhana, dan penuh penerimaan. Dokter psikologi dari University of Chicago, Dr. Linda White, menemukan bahwa pasangan lansia yang mampu mempertahankan hubungan harmonis biasanya memiliki satu kesamaan penting. Mereka tidak lagi berdebat untuk menang, melainkan berbicara untuk memahami. Salah satu contoh datang dari Pak Marwan, 76 tahun, dan Bu Ratna, 73 tahun, pasangan asal Yogyakarta yang menikah setelah sama-sama kehilangan pasangan hidupnya. Saat ditanya rahasia keharmonisan mereka, Pak Marwan hanya tersenyum dan berkata, "Kami tidak saling menuntut. Kami hanya ingin hari-hari tua ini tenang, tanpa perlu membuktikan siapa yang benar." Kalimat sederhana itu sebenarnya mengandung kebenaran besar. Pada usia lanjut, hormon stres seperti kortisol meningkat lebih cepat akibat tekanan emosional. Maka, pertengkaran kecil saja bisa berdampak buruk bagi kesehatan jantung, tekanan darah, dan bahkan daya tahan tubuh. Penelitian dari Journal of Gerontology menyebutkan bahwa lansia yang hidup dalam hubungan penuh konflik memiliki risiko kematian dini 40% lebih tinggi dibanding mereka yang hidup dengan pasangan yang damai. Sebaliknya, ketika hubungan dijalani dengan ketenangan, tubuh memproduksi hormon oksitosin dan endorfin yang membantu menjaga kestabilan tekanan darah, meningkatkan kualitas tidur, dan memperkuat sistem imun. Karena itu, salah satu tanda utama pernikahan lansia akan bertahan lama adalah munculnya rasa nyaman yang stabil,
Bukan hanya cinta, tapi juga kedamaian dalam kehadiran satu sama lain. Bila Anda merasa bisa duduk berdua dalam diam tanpa canggung, bila Anda masih bisa tertawa bersama di tengah kesederhanaan, itulah tanda bahwa hubungan Anda memiliki fondasi yang kuat. Bu Ratna juga menambahkan sesuatu yang indah, kami sudah berhenti menghitung siapa yang berbuat lebih banyak. Kami hanya menghitung berapa kali kami bersyukur hari ini. Ungkapan itu menggambarkan esensi pernikahan lansia yang langgeng, yaitu rasa syukur. Bukan lagi tentang masa depan yang ingin dikejar, tetapi tentang masa kini yang ingin dinikmati bersama. Jadi, jika Anda ingin tahu apakah pernikahan di usia senja akan bertahan lama, lihatlah bukan dari seberapa besar cinta Anda dulu, melainkan seberapa tenang hati Anda sekarang. Karena pada akhirnya, pernikahan lansia bukan lagi tentang mencari seseorang untuk hidup bersama, tetapi menemukan seseorang yang membuat Anda ingin terus hidup dengan damai. Kebenaran 6, cinta di usia senja tidak hilang, hanya berubah bentuk. Banyak orang beranggapan bahwa di usia lanjut, cinta sudah tidak lagi penting. Bahwa setelah rambut memutih dan tubuh melemah, perasaan sayang hanyalah kenangan masa muda. Padahal, kebenaran sesungguhnya sangat berbeda. Cinta di usia senja tidak hilang, ia hanya berubah bentuk. Dari yang dulu membakar dada, kini menjadi hangat di hati. Dari yang dulu penuh janji, kini menjadi doa yang diam-diam dipanjatkan setiap pagi. Menurut penelitian dari Harvard Study of Adult Development, hubungan penuh kasih adalah faktor terbesar yang menentukan kebahagiaan dan kesehatan seseorang di usia tua. Bahkan, lebih besar pengaruhnya dibanding uang, jabatan, atau status sosial. Para peneliti menemukan bahwa orang-orang yang hidup dengan pasangan penuh kasih memiliki risiko demensia dan depresi yang jauh lebih rendah. Cinta di usia senja ternyata bukan sekadar kebutuhan emosional, ia adalah obat alami bagi tubuh dan jiwa. Ambil contoh kisah Bu Siti, 80 tahun, dari Bandung, yang merawat suaminya, Pak Arman, 84 tahun, setelah stroke ringan menimpa sang suami. Dulu waktu muda, cinta kami mungkin sering naik turun, kata Bu Siti sambil tersenyum. Tapi sekarang, setiap kali saya bantu dia minum obat atau sekadar memotongkan buah, saya merasa bahagia. Itu cinta yang tidak perlu banyak kata. Kisah mereka menunjukkan bahwa cinta sejati di usia senja bukan lagi tentang gairah atau pujian, melainkan tentang kehadiran dan kepedulian. Tentang tetap saling menemani, bahkan saat langkah sudah pelan dan tangan sudah bergetar. Secara biologis, rasa kasih sayang di usia lanjut justru memuncak pada bentuk kasih yang lebih tenang. Hormon dopamin dan serotonin yang dulu melonjak karena jatuh cinta, kini digantikan oleh oksitosin, hormon kedekatan dan ketenangan. Inilah sebabnya mengapa banyak pasangan lansia merasa lebih damai saat bersama, meski mungkin tak lagi sering mengucap kata cinta. Karena sebenarnya, cinta itu tidak perlu selalu diucapkan. Ia terasa dalam setiap perhatian kecil, secangkir teh hangat di pagi hari, selimut yang dirapikan sebelum tidur, atau genggaman tangan saat berjalan pelan di taman. Di usia senja, cinta telah matang. Ia tidak lagi menuntut pembuktian, tetapi memberikan ketulusan. Tidak lagi bergantung pada penampilan, tetapi pada kenyamanan batin. Dan inilah kebenaran terbesar tentang cinta di usia tua, bahwa meski tubuh melemah, cinta sejati justru tumbuh semakin kuat. Karena cinta yang bertahan sampai akhir bukanlah yang berawal dari keinginan, melainkan dari rasa syukur telah saling menemukan. Jadi, jika Anda saat ini berusia lanjut dan masih memiliki seseorang yang setia menemani, genggam tangannya lebih erat. Nikmatilah setiap detik bersamanya. Sebab cinta di usia senja adalah bukti bahwa kasih sejati tidak pudar oleh waktu, tetapi justru menjadi warisan jiwa yang paling abadi. Kebenaran 7, tanyakan dokter sebelum memutuskan menikah lagi di usia senja. Inilah satu kebenaran yang sering diabaikan banyak lansia, bahwa cinta memang penting, tapi kesehatan tetap nomor satu. Banyak pasangan lansia yang menikah kembali karena merasa kesepian, tanpa menyadari bahwa pernikahan di usia lanjut memiliki tantangan medis dan psikologis yang tidak boleh disepelekan. Itulah sebabnya, sebelum memutuskan untuk menikah lagi, tanyakan dokter terlebih dahulu. Bukan karena cinta harus diatur oleh medis,
tetapi karena tubuh dan emosi lansia memiliki batasnya sendiri. Menurut data dari National Institute on Aging, (AS), pernikahan di usia lebih dari 65 tahun dapat meningkatkan kebahagiaan dan menurunkan risiko depresi, jika kondisi kesehatan fisik dan mental mendukung. Namun, penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa lansia dengan penyakit jantung, hipertensi, diabetes, atau gangguan saraf harus berhati-hati. Aktivitas baru, seperti hubungan seksual, rutinitas rumah tangga, atau stres emosional karena penyesuaian, bisa memicu kelelahan bahkan komplikasi serius. Contohnya kisah nyata Pak Rudi, 72 tahun, dari Yogyakarta. Ia menikah lagi 2 tahun setelah kehilangan istrinya. Saya pikir, selama saya merasa bahagia, pasti tubuh juga ikut sehat, ujarnya. Namun setelah beberapa bulan, tekanan darahnya naik drastis dan ia sering pusing. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa tubuhnya sedang beradaptasi terhadap perubahan gaya hidup baru, dari pola makan, waktu tidur, hingga aktivitas emosional. Dokter saya bilang, menikah lagi tidak dilarang, tapi harus siap secara fisik, kata Pak Rudi. Dan itu benar. Setelah saya atur ulang pola makan dan istirahat, sekarang kami hidup lebih tenang. Inilah mengapa tahap konsultasi dokter wajib dilakukan sebelum menikah lagi. Dokter bisa menilai apakah kondisi tubuh Anda mampu beradaptasi dengan perubahan fisik dan psikologis yang muncul setelah menikah, termasuk memeriksa hormon, kesehatan jantung, serta kestabilan tekanan darah. Selain itu, dokter atau psikolog juga dapat membantu menilai kesiapan emosional, apakah Anda benar-benar mencari kebersamaan, atau hanya pelarian dari kesepian. Tanyakan juga hal-hal penting seperti batas usia hamil yang aman bagi pasangan wanita lansia, atau cara menjaga hubungan intim tanpa risiko kesehatan. Ini bukan hal tabu, justru langkah bijak. Sebab seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada menyesal di kemudian hari. Dan bagi Anda yang masih menonton sampai di sini, luar biasa. Jika Anda percaya bahwa cinta di usia tua juga butuh ilmu dan kesiapan, tulis di kolom komentar nomor 6 sekarang juga. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak lansia di luar sana yang mendapat pencerahan dari channel Kebijaksanaan Lansia. Karena kebenaran yang terakhir ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa cinta boleh bersemi lagi, tapi kesehatan harus tetap jadi prioritas. Dengan tubuh yang kuat, hati yang tenang, dan restu dari dokter, pernikahan di usia senja bukan sekadar impian, tapi bisa menjadi bab baru yang penuh kebahagiaan dan ketenangan. Kesimpulan akhir, menikah lagi di usia senja bukanlah sekadar keputusan hati, tapi juga keputusan hidup. Setelah menelusuri 7 kebenaran penting tadi, mulai dari rahasia dari pernikahan bahagia di usia lanjut, tipe-tipe lansia yang siap menikah lagi, hingga pentingnya tanyakan dokter sebelum mengambil keputusan, kini kita tahu bahwa cinta di usia tua tidak pernah terlalu terlambat, asalkan dijalani dengan kebijaksanaan. Banyak yang mengira bahwa menikah lagi di usia lanjut hanyalah soal mengisi kesepian. Padahal, bagi sebagian lansia, keputusan itu justru menjadi titik balik kehidupan. Lihatlah kisah Bu Rina, 68 tahun, dari Bandung, yang menikah lagi setelah 12 tahun hidup sendiri. Awalnya, anak-anaknya menolak. Namun setelah melihat perubahan positif pada ibunya, lebih semangat, makan teratur, bahkan rajin jalan pagi, mereka akhirnya mengerti. Saya merasa hidup lagi, kata Bu Rina sambil tersenyum. Ternyata kebahagiaan bukan soal usia, tapi soal kesiapan hati. Kisah seperti ini membuktikan bahwa cinta bisa jadi terapi terbaik, asal dijalani dengan tanggung jawab dan kesadaran penuh. Namun tentu, tidak semua pernikahan di usia senja berjalan mulus. Ada yang harus menghadapi tekanan sosial, konflik keluarga, atau bahkan masalah kesehatan. Disinilah pentingnya memahami batas usia, syarat buat hubungan yang sehat, dan mengenali inilah tanda pasangan memang ditakdirkan bersama. Karena setiap keputusan di usia tua sebaiknya dilandasi dengan pertimbangan matang, bukan hanya emosi sesaat. Cinta di usia senja adalah anugerah, tapi juga ujian. Ia mengajarkan kita arti penerimaan, kesabaran, dan tanggung jawab baru di masa ketika tubuh mulai melemah,
tapi hati masih berdenyut hangat. Tidak ada kata terlambat untuk bahagia, tapi juga tidak ada alasan untuk menutup mata terhadap kenyataan. Karena cinta yang sejati bukan hanya mencari pasangan hidup, tapi juga membangun kehidupan baru dengan penuh kesadaran dan kesehatan. Bagi Anda yang sudah menonton hingga akhir, luar biasa. Herba itu tandanya Anda benar-benar peduli pada kebahagiaan dan masa depan di usia senja. Tulis di kolom komentar, nomor 7, agar kami tahu Anda termasuk penonton setia channel Kebijaksanaan Lansia. Dan tentu saja, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video penuh nasihat bijak, tips kesehatan, motivasi, dan inspirasi hidup lainnya. Setiap minggu kami hadir untuk membantu Anda menemukan cara baru menikmati hidup dengan damai, sehat, dan penuh makna. Ingatlah, usia hanyalah angka. Yang benar-benar menentukan panjang dan indahnya hidup adalah cara Anda mencintai diri sendiri, pasangan, dan kehidupan itu sendiri. Semoga setiap lansia yang menonton video ini mendapatkan keberanian untuk mencintai lagi, bukan karena kesepian, tapi karena keyakinan bahwa kebahagiaan sejati memang tidak mengenal batas usia. Channel Kebijaksanaan Lansia, tempat di mana setiap usia punya cerita, setiap kisah punya makna, dan setiap hati tua berhak untuk bahagia.